Oke, sekarang kita mau ngobrolin soal cita-cita, Droy. Cita-cita. Jadi Indra ini akrab saya panggil Droy, karena teman-teman juga yang panggil Droy. Dan godek ya. Dan Godek. Cita-cita. Gue cita-cita ente. Cita-cita jadi tentara, cenah ke SD ya. Ingat tuh bala. Jadi tentara, jadi dokter. Hah? Cita-citanya jadi apa gitu. Jadi tentara, jadi dokter, jadi pilot. Seakan-akan deui lain gitu cita-cita teh geus didesain. Pokoknya mentok pilot, Nah, dokter. Kerja di SMP saya kan didesain gitu. Ajaib. Aing cita-cita jadi insinyur, Ba. Itu cita-cita paling mustahil ya. Saat cenah tinggalin naon dina tinggi badan we. Yes. Aing langsung sering gitu. Tapi ente sih sebenarnya aya tentara nu tertinggi. Oh. Jangan ngomongin. Tidak ada. Jangan ke lamun aya wajib militer, bro. Iya, lamun aya perang, dah. Kabeh jadi kudu jadi tentara, nya pasti aya nu pendek wae mah. Soalnya jadi naon? Jalan. Bingung ya. Bingung. Bicara cita-cita mah. Lamun ke SD mah jelas. Nah. Balik ke imam mah. Jadi dokter. Jadi tentara. Tentara. Ayo menjalani apa yang ada. Orang baheula dia ngomong teh Cepuru teh jadi insinyur. Insinyur itu adalah orang yang AA. Iya Bu, saya mau. Berubah-ubah. Ya. Sempat berubah. Aya ninggalin naon lah gitu. Jadi hayang eta. Tapi sih gana budak ayeuna mah moal kitu nya. Moal. Jadi YouTuber, gamers, YouTubers, vloggers, ya. Budget kasar. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi cita-cita anu bijak, anu baik, akhirnya justru memang jarang dilirik karena nya income mulai realistis gitu. Nah itu. Anak-anak kecil juga kan realistis. Karena mah ketika melihat seorang YouTuber kerja misalnya ngegame dapat uang kan bahkan lebih jadi pilot bahkan ya. lebih besar dari pilot, lebih besar dari buruh dokter, pabrik. Dokter nu kudu ngaluarkeun ibarat ratusan juta itu kan. Asli, Eleh gajina ku YouTuber itu. Kadang jadi tidak realistis. Tapi realita. Pasti endingnya juga nantinya pasti bakal ada yang mengisi profesi-profesi tersebut gitu. Karena dari 10 anak semua ditanya pengen jadi YouTuber, semuanya nggak akan semua jadi YouTuber. Pasti endingnya juga bakal mengisi apa namanya posisi-posisi seperti tukang servis, pasti otomatis tukang sapu ya. Pasti kita seleksi alam nanti kita nanya. Kudu ditanya teh survei anak kecil zaman now Ya. cita-cita ayah mau nggak jadi pilot gitu kan, jadi tentara, YouTuber. gamers. Pasti. Terus sadar bahwa jadi YouTubers atau gamers itu tuh jadi tinggi bahan gitu. Dia omongan gitu. Cita-cita SD jadi insinyur. Nah, beranjak dewasa pengen jadi artis gitu, jadi musisi. Kalau anak sekarang mungkin jadi YouTuber lah gitu. Iya teh. Makanya sempat punya band, buat lagu, ya merasa jadi artis lah. Walaupun artis lokal gitu. Tapi mulai kesini ya itu tadi realistis. Duit. Bayangin manggung itu nggak dibayar. Sedangkan latihannya biasa Sedangkan banget. latihan itu sejam 50.000. Manggung sejam. Panggung nggak sejam sih, paling berapa menit lah, Berapa lagu lah ya. berapa. Tadi Cuman masalahnya lamun manggung teh iya itu dibayar gitu kan. ya. Jadi dibayar. Nah pernah orang dibayar 300.000, 300.000 dibagi 5an gitu. Dipotong biaya latihan. Termasuk alat Masuk malah rawa boga sorangan, kadang-kadang disediakeun gitu. can ongkos. Can ongkos.
Can ongkos. Berarti itu mah uang jalan. Nah, bisa dibilang jadi musik teh tidak jadi cita-cita akhirnya mah. Hanya menjadi sekedar hobi lah. Hobi, kesenangan, kepuasan lah gitu ya. Hanya menjalankan hobi. Kepuasan menampilkan diri gitu ya. Benar, tapi memang tidak dipungkiri dari musik seperti itu teh. Orang jadi boga experience untuk public speaking gitu kan, show up gitu kan di hadapan Kepercayaan diri. percaya diri. Jadi kalau jadi fuckboy itu gampang lah gitu ya. Banget. Kan notabene gitu vokalis mah fuckboy. Tapi nu kaset. Oh, makasih. Vokalis kaset boy. Nanti jangan merendah di S1. Berarti kaset. Ya alhamdulillah lah. Itu dibayar ya? Itu dibayar. Kadang-kadang orang kajian ngomong sorangan gitu bahwa orang kasep daripada dia ngomong ke batur bahwa mana kasep gitu. Dik mana kasep? Aing percaya gitu. Percaya gitu. Film ini orang kasep, sorry ya aing kasep. Aing percaya. Percaya diri sorangan. Kamu indung ngomong mah gitu ya. Sering. Anak mama. Kasep mana kasep no. Ulah itu kasep. Nah mulai cita-cita teh jadi dikubur lah, kubur cita-cita. Jadi cina kan ayo ngomong misalnya mau jual cita-cita sampai wah segala macam gitu kan, bisa struggle. Memang ada orang-orang yang struggle gitu mau jadi cita-cita, tapi orang pribadi sih ngerasa ketika itu orang mah kudu realistis gitu. Tetap melihat apa yang kita hadapi sekarang ya itu yang kita tekuni, yang kita jalani, kerjakan, kita ya. maksimalkan yang ada lah gitu. Tapi tetap tujuan harus ada kan. Ya ada tujuan mah ya, maksudnya tujuannya lebih ke realistis gitu. Orang butuhnya duit ya ini ya gitu kan. Sementara di bidang musik eta yang belum menghasilkan, bukan tidak menghasilkan, belum menghasilkan. Orang merasa realistis gitu. Asa hanya sekedar menyalurkan hobi yang lebih ke arah buang-buang waktu gitu. Nggak ditakutkan penyesalan penyesalan daripada terjebak dalam penyesalan. Tapi kalau dipikir-pikir mah berarti cita-cita menyesuaikan cik saya. Menyesuaikan. Kadang-kadang ketika orang sudah menentukan target akhir dari hidup, kebanyakan kan target akhir dari hidup itu lebih membumi gitu kan, lebih ke arah sosial, lebih ke arah agama gitu kan. Nah kasihannya tuh nggak kuat karena ketika perubahan sikap anu drastis itu resiko kembali berubah lagi drastis langsung tuh pasti kaget lah gitu. Kaget. Jadi mending menjalani prosesnya, diamati prosesnya, dinikmati itu gitu. Penting. Kadang-kala anu terus berjuang terus ngumpul sampai kan lupa untuk menikmati gitu kan. Selesai ya udah. Sana. Sananya kan. Dalam hot mah banyak kan yang terjadi seperti itu. Meninggal udah. Sana. Terus cina selama ini udah datang gitu. Oh Cina kan bisa bermanfaat untuk anak istri ya. Iya sih, memang. Namun jadi perebutan. Namun jadi manfaat, namun jadi perebutan kan. Jadi jadi menurut oke. Berarti intinya mah kerjakan apa yang ada kan ya. Dia kan apa yang ada, apa yang sudah didapatkan disyukuri, dinikmati, dimaksimalkan. Ayo cerita kieu. Indung urang teu boga TV. Aya meureun 3-4 tahun mah. Ketika indung urang ngumpul-ngumpulkeun duit hayang meuli TV teh. Lebaran teh caritana rek meuli TV. Geus ngumpul duit teh. Urang harita keur bulan puasa teh nya biasalah sok digawe naon parkir naon segala rupa lah gitu nya. Oga duit 200.000 eta ke zaman kuliah misalnya. 200.000. Oh keur ieu teh milu digawe di pabrik teh droy. Anu di barang di gudang teh dengan insentif. Insentif. Tah boga duit teh 200.000 mun salah. Terus harga TV kan lumayan ya. Berapa juta lah gitu kan. Nah,
orang ngomong ke kolot orang, mah saya yang mau di printer, soalnya kan orang tugas akhir ya kan sekolah gitu kan, yang print yang bikin laporan juga lupa, orang butuh printer, orang minta tambahan duitnya, orang bikin duit 200.000 gitu kan, itu belikan. Ya ini orangnya tetap proses lobbying lah, ngobrol gitu lobbying. Ini orang teh mamah ge ieu geus ngumpulkeun duit yang beli TV cenah. Kumpul-kumpul duit teh cenah. Emang sabaraha harga printer? Ya orang sih yang nu ieu tingalikeun ku urang teh nu jeung scan copy deh ya. 2.700.000 2.200.000 mah. Jauh. Duit 200.000. Jauh. Seharga TV. Nah, itu dia teh. Ya terserah mama. Lamun misalnya arek meuli TV mangga ngan meureun saya kehambat tugas kuliah. Oh gitu. Tapi lamun misalnya mama arek nulungan meulikeun printer, saya tugas kuliah jalan. Kedepannya printer bisa dipakai ku adik-adik. Ya. Nah, mama teh kan jadi berpikir, iya juga. Ya udah tuh beli dah printer. Si duit TV itu dibelikan Printer menang ngumpul-ngumpul indung orang. Jadi di bayangan teh angan-angan teh hayang mengenang masa-masa di mana kalau sahur teh ada yang nemenin. Namun sahur kan nonton TV. Ya kan? Masih ya teh acara-acara sahur pagi gitu kan. Jadi sahur teh lebih fresh gitu. Teh momen. Hayang teh gitu. Kan karena anaknya butuh seperti ini. Jadi teh keinginan orang tua teh kala itu terskip lah gitu, ditunda, nggak jadi lah beli TV teh. Butuh mental tuh beda gitu tuh mental. Bisa rela ikhlas gitu kan. Soalnya kan ngumpulkan tuh butuh perjuangan. Tiba-tiba nggak ngumpul harus dilepas untuk hal yang lain. Nah kesini nah lulus kuliah kan, lama nang pegawaian ya. Digawe beli TV menang duit beli TV tapi sabaraha gaji urang sabaraha gitu dan kayak pas popoe gitu kan jauh. Nah gitu teh urang teh boga duit 500.000 kebenaran si Tantan ngajual TV urut manehanana anu keur di mes itu dijual dibeli ke urang teh dibawa ke imah. Ini orang atau kan, alhamdulillah gitu kan beli TV setelah 2 minggu bejad. Kudu dipanasan teh. Dibongkar, si cewekna kan panasan heula, urungkeun deui gitu. Kecewa lah ini orang teh. Cenah TV na kieu, gitulah kecewa biasa. Tetapi ketika halal perusahaan, orang datang jeung adik urang, nah adik urang teh hayang menang undian, hayang menang kipas harita teh. Urangnya pengen nomor undian teh 80. Pas nyebutkeun kipas 8. Wah, 8 kan 1. Geus. Menang kipas. Menang lu batur. Hayu deh. Enggalkeun mamna urang uwi. Nyo. Pas TV 80 Stephen wae. Super aing di luar. Langsung keluar. Wah. Asli menang TV teh. Asli. Tapi pinu di imah teh tenang hadiah. Sabaraha teh? 32. Gede kieu. Seleuleut 32 lagi. 32. Emang. Nah, dibawa ke imah kan. Bawa ke imah. Ku adi urang teh. Adi urang tigang keneh guru kan. Mah. Asli dibawa. Dibawa mah. Asli. Ini orang senang. Babe senang. Tah tidinya teh hikmahna nya eta. Jadi apa yang kita inginkan tuh ku Allah ditunda gitu. Yeah. Ada skenario-nya nanti di mana ketika keinginan kita diberikan oleh Allah tuh kita benar-benar wah gitu tuh. Atau kadang-kala Allah memberikan bukan karena keinginan kita tapi karena kebutuhan lah gitu. Nah, sebenarnya secara garis besar seperti itu. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, seperti yang dikatakan oleh senior Ismail Marzuki. Luar biasa quotes-nya Ismail. Suri tauladan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu bukan yang kita butuhkan kadang-kadang.
jadi slow aja. Jadi ketika kita belum ada sesuatu yang tercapai gitu ya, Nah dari semua target yang kita punya, gak usah risau. nggak usah risau. Berarti memang bukan waktunya yang tepat gitu kan. Betul. Atau enggak Allah mempersiapkan hal yang lain. Skenario yang lebih indah gitu. Apalagi kalau gak dapet giveaway motor. Asli susah. Jarang-jarang dapat undian. Kemudian orang Tapi ngobrol-ngobrol giveaway motor, orang cukup sebel sih. Orang ngesep ningali konten Baimong. Baimong luar biasa, orang mantap ya, luar biasa. Bosku, you are my idol. Idola pokoknya, kebetulan semua orang Purwakarta. Cuma beliau udah hijrah ke Jakarta. Baim Purwakarta. Purwakarta cuy. Pantes kemarin Orang Purwakarta. Cuma orang sok risih lah ningali komenanana. Jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada interaksi antara pembuat konten dengan penikmat konten gitu. Malah hujatan. Bukan, coba buka ini komenan kan jero teh be yourself gitu kan. Kayak menang giveaway gitu kan. Oh. Udah ada. Nah, itu bot. Betul. Bot robot. Oh, Robot biasa. Tuh, jadi nyusup ke komen-komen rame langsung aya giveaway peninggi badan. besar payudara. Sering ada kan? Ah, itu robot. Bahkan sampai dibalas kita. Biasanya dibalas komen-komenan robot itu teh. Nah. Kenapa selalu ada lu sih bang gitu ya? Setiap komenan harus selalu hadir gitu ya. Selin kadang-kadang gitu. Nah, Pak Iwongnya pernah kejadian itu tadi teh. Kan sering ngasih kan. Sering bantu orang kesusahan gitu kan. Tiba-tiba datang tilu orang ojol pernah ya. Oh iya benar. Oh tapi kan di iya kan dicegat. Tapi halusnya gitu kan. Memang saya senang ngasih memberi gitu kan. Tapi caranya salah. Bener salah. Tapi kalau saya jadi Baimbong juga belum tentu bisa seperti itu. Pasti emosi pasti meledak gitu kan. Seolah-olah kita memberi itu hak orang gitu. Hak orang untuk memberi terlepas dari siapapun yang kita beri. Nya kumaha orang gitu. Orang yang merenya orang bere gitu. Lain batur datang mentah-mentah yang enggak lah. Tapi kebayangan namun diterima terus dibere. Isukanan kali. Ngata ya siga pembagian zakat anjing. Langsung muncullah berita anjing. Telah terjadi apa sih? Korban dari antrian. Ya. Terinjak-injak sesak napas. Indonesia itu sedang diberi ya. Nggak semua sih, dan cuman kebanyakan. Makanya ya konten-konten memberi sebenarnya bagus. Daripada yang sama sekali tidak memberi tapi nyinyir gitu kan. Nah, benar. Nyinyir, wah sok kaya, sok naon. Nggak usah lah support, tapi supportnya sewajarnya gitu. Bagi-bagi hadiah, bagi video gitu kan, bagi foto gitu kan. Tapi sendirinya belum pernah memberi gitu kan. Lebih parah kan? Lebih parah. Cing kalau melihat Baimbong khususnya ya, maksudnya orang tertinggal sih Baimbong. Kalau melihat Baimbong giveaway gitu, ngasih. Ya, lain giveaway sih sebenarnya. Giveaway. Ya, aya nu giveaway, aya nu naon teh, nya aya nu viewer memberi manehana. Kita orang enggak sama sekali tidak merasa naonnya ya sasa sombong jelema teh sakumaha asa henteu sih. Seolah-olah memang biasa normal suatu kewajaran gitu. Enggak perlu dikomen. Soalnya tinu dialog anu dibangun antara Baimbong dengan natural ya. Natural. Entah jika degan skenario gitu. Jadi reality show lah gitu kan. Bukan reality. Coba we pahami, tingali gitu, bener-bener bisa mah di ruangan sepi gitu tingalina. Ruangan sepi, wes sarana naon tingali gitu kan, maehna keur memberi backsound mah iyalah sampingkan. Dibayar Baimbong kan ya? Kawan teh ya. Kan kalau seorang buat hal positif kan orang kudu support gitu. Bukan panjat sosial, dan Baimbong juga gak kenal saya. Enggak, cuma saya kenal Baimbong. Pasti public figure gitu kan. Banyak pasti lah. Artis. Zaman irahnya, zaman bukna kieu keneh teh dengan kanap kan jamet.
tapi emang kita baheula up to date. Mau kan emang up to date. Disebut nanti idola ka Baim Wong, enggak biasa-biasa aja sih, cuma orang respect ya ke konten-konten manehana gitu. Itulah pergeseran lo gitu artis. Dulu kan pengen jadi artis harus masuk ke televisi, bener. TV, harus rekaman dulu. Tapi ke kudu mayar. Nah, baru bayar. Lumayan, Bro. Begitu. Oh iya. Aya ratusan juta. Betul yang rekaman. Yang rekaman di satu studio ternama gitu nya. Terus Bayar. dipromokeun ku studio eta, bayar Bisnis ya. ratusan juta dan itu tidak menjamin keberhasilan band tersebut. Di Purwakarta ge aya. Ya dulu senior lah pernah seperti itu. Tapi kan sekarang tidak. Nah sekarang mah gimana ya? Cukup berkarya. Gitu Cukup kan? berkarya tapi tetap sebenarnya mah kekonsistenan dalam berkarya na itu. eta. Ya, itu. Lamun tidak konsisten ya pasti tergerus ya mas. Pasti. Nah kebanyakan sih jangankan di zaman orang gitu ya, di zaman saacan orang gitu nu ngaranna jadi terkenal mah pasti harayan kan kekonsistenan eta gitu. Kan jadi terbentur ku realita, wah dah urang teh butuh duit kan. Nah itu. Oh jadi weh ente diteruskeun gitu. Cuma digitalisasi itu benar-benar potensi ya enak ya. Ya, Dulu kan mindset orang bekerja itu harus di luar. di luar Nah, sekarang duduk manis depan komputer pun bisa menghasilkan duit. bisa menghasilkan. Bukan trading, Bukan Bukan. forex bukan forex juga. Bitcoin apalagi gitu ya. Bukan. bukan. Tapi memang hal-hal seperti itu teh memang ada gitu, nggak harus macul Ya. gitu. Tapi ya setiap orang kan punya kecenderungan sebenarnya mah. Kecenderungan dan mau dibilang segampang apapun cari uang di dunia digital, kalau yang sukanya macul ya macul we gitu. Orang mah teresep gitu. Apa Twitter? Terbuka. Hah? Apa namanya terbuka Entah akun Twitter? Twitter teh non lah gitu ya. Ayo untuk perusahaan digital gitu lah, medsos. Sekarang hampir 80% karyawannya di rumah bekerja. Disediakan tempat ruangan di rumah. Di imah dijieunkeun tempat. Jadi kantor kosong. Hmm. Di rumah misalkan diizinkan di set ruangan kerja, kursi, semua fasilitas dikasih di rumah. Artinya kan udah berubah mindset tuh zaman sekarang bahwa kerja itu tidak harus di kantor, tidak harus di luar, itu di rumah pun bisa kerja. Enak mulai masuk zamannya. Tapi sebenarnya ada satu hal anu jadi mengganjal. Kalau semua orang berpikir ke arah situ, ke arah bekerja di rumah gitu kan, pengennya masuk dunia digital seperti itulah. Yang ditakutkan adalah orang menjadi namanya kan namun di dunia konvensional menghalalkan segala cara. Gitu kan, menghalalkan segala cara untuk bisa dapat jabatan atau mungkin dapat objekan atau dapat apa gitu. Di dunia digital ini bisa menghalalkan segala cara, maksudnya dengan mengupload konten-konten anu misalnya bugil gitu kan, atau mungkin konten-konten anu nyeleneh lah gitu kan, seperti misalnya kan sempat santer viral anu ke sholat huruf gitu kan, TikTok ya sampah itu. Ya itu udah jelas. Nah itu kan yang dikejarnya kan popularitas. Tapi dengan cara yang salah. Nah hasil akhirnya ya tetap negatif. Nah yang lebih ditakutkan lagi ketika semua orang sudah tertarik ke dalam digital, jangan semua orang punya akun YouTube, upload video di YouTube segala macam, bahkan TikTok, Twitter segala macam jadi selebgram lah, apalah. Nah yang ditakutkan profesi-profesi seperti yang bertani, itu kan, berkebun, terus beternak, bertambak. Nah, siapa yang mengasih profesi itu? Oh mungkin ya nanti juga ada sesuai seleksi alam itu lah. Nanti juga ada orang-orang yang masuk ke profesi itu. Cuman yang saya takutkan adalah ketidaktertarikan orang ya, masuk ke profesi konvensional seperti itu. Karena mungkin income-nya kecil gitu kan atau segala macam. Nah nantinya kita dapat komoditi-komoditi di luar. Ya, bisa jadi di luar seperti beras atau mungkin ikan segala macam di luar.